Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 30 Agustus masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul bisa dilakukan sampai tanggal 31 Agustus 2020. Segera lakukan pendaftaran ulang. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah pada hari ini, kiranya urapan dan lawatan Tuhan juga atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita akan siap beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang melimpah, yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang melayani dalam ibadah pada hari ini. Kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi, baik di rumah atau di mana saja kami sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, berkati seluruh rangkaian ibadah kami. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hari ini kita mau tinggikan Allah kita yang luar biasa dan kita mau persembahkan hidup kita sebab Tuhan kita sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku katakan, kami sembah. Berubah selamanya cinta kasihku padamu, kembali selamanya senang tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, kembali selamanya senangkan hatimu Tuhan. Selamanya
senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Bersama-sama saat ini kita naikkan pujian ini, bukan hanya sekedar lip sync di mulut saja, tapi kita mau nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Untuk kita mau persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Lagi kita mau naikkan pujian ini, biar ini menjadi doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan bersama, katakan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Lebih baik katakan tak berubah, tak berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah cinta kasihku padamu, mau hidup selamanya untuk senang. Tak berubah selamanya kasih, tak berubah, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya kasih, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, biar hidup kami jadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, jadi persembahan yang berkenan bagimu, Tuhan. Haleluya. Sebab kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Tidak ada yang kami bisa persembahkan untuk membalas kasih-Mu kepada kami Tuhan, selain kami beri hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Sungguh kami berterima kasih kepadamu. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Berterima
Sebab sungguh Engkau Tuhan Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Sebab Kau Tuhan kami yang kudus. Sebab Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau sing haleluya bagi Engkau. Kamu nyanyi haleluya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang besar. Allah kami yang kudus. Allah kami yang hidup. Haleluya.
kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Ibu Ona Tahapari. Jadi kalau saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mari saya undang saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami hari ini, sekarang, di rumah, di tempat kami sekarang sedang berada. Kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya biarlah dalam pemahaman kami berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari saya undang Bapak dan Ibu untuk baca dengan saya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi begini, Bapak Ibu, batu karang di situ adalah Yesus Kristus. Jadi jemaat atau gereja itu akan dibangun dengan dasar Yesus Kristus. Kata jemaat atau gereja dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekklesia. Kata ekklesia sendiri merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Pengertian dari ekklesia adalah begini, orang-orang yang dipanggil untuk keluar. Orang-orang yang diperintahkan untuk keluar, Bapak Ibu. Jadi coba saudara cermati bahwa desain Tuhan dari awal dalam kaitannya dengan gereja atau dalam kaitannya dengan jemaat adalah Tuhan tidak pernah bermaksud supaya orang-orang percaya hanya berkumpul di dalam saja. Sebab begini, kalau toh kita berkumpul di dalam kita akan ada pada posisi diperlengkapi. Diajar, dididik menggunakan firman Tuhan, karena tujuan terakhirnya adalah saudara dan saya harus keluar. Sebab gereja tidak pernah dipanggil untuk cuma di dalam saja. Tujuan gereja dipanggil adalah supaya gereja itu keluar. Kalau saya berbicara mengenai kata gereja atau kata jemaat, yang saudara harus soroti adalah gereja itu kita. Sebagai individu orang percaya yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan. Nah, kalau hari ini kita bergabung dalam sebuah sinode atau dalam sebuah kejemaatan, tujuannya jelas adalah supaya yang tadi saya bilang, kita diperlengkapi seorang akan yang lain di dalam kebenaran. Setelah diperlengkapi, saudara dan saya harus pergi keluar, lalu kemudian menjadi orang-orang yang membawa pesan Tuhan, menjadi orang-orang yang mewujudkan realita sebagai orang-orang yang telah diperlengkapi di dalam kebenaran, supaya pada akhirnya orang-orang di luar sana bisa melihat kebenaran dengan sangat nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pengertian yang pertama dari ekklesia adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan atau diperintahkan untuk keluar. Tetapi ekklesia punya pengertian yang kedua adalah begini. Sebuah perhimpunan dari orang-orang percaya yang biasanya akan duduk bersama-sama dan melakukan persidangan supaya pada akhirnya Injil itu bisa dimasyurkan. Satu. Kedua, supaya pada akhirnya Kisah Rasul pasal 19 ayat 39 bilang begini. Kumpulan orang-orang percaya yang duduk dalam persidangan-persidangan supaya bukan sekedar Injil bisa diberitakan dan dimasyurkan, tetapi dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 39, Alkitab bilang begini, kenapa kita berkumpul, kenapa kita bersidang? Supaya pada akhirnya masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan, itu bisa diselesaikan oleh gereja itu sendiri atau oleh ekklesia itu sendiri. Jadi mari saya ulang. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami keadaan diperlengkapi oleh kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, ini yang saudara dan saya harus pahami. Tuhan perintahkan kita untuk keluar. Dua tujuan.
supaya Injil dimasyurkan, tetapi yang kedua adalah supaya ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di luar sana dan kita tahu tentang persoalan-persoalan tersebut, kehadiran gereja, kehadiran jemaat, kehadiran orang percaya seharusnya adalah untuk kepentingan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Amin. Bapak Ibu, nah begini Bapak Ibu, kalau berbicara tentang realita di luar sana, tadi saya sudah bilang, saya akan lebih condong berbicara tentang persoalan kota. Jadi mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Ingat, kita dipanggil berkumpul di dalam, diperlengkapi dengan kebenaran, dididik oleh firman Tuhan, dasarnya kita harus bagus di atas dasar Yesus Kristus, pertumbuhannya kita harus sehat, supaya buah-buah kita berkualitas, lalu keluarlah Bapak Ibu. Pergilah keluar sana untuk kepentingan memberitakan kabar baik, tapi yang kedua, keluarlah di luar sana untuk kepentingan ketika saudara dan saya bertemu dengan persoalan-persoalan yang ada, kehadiran kita sebagai eklesia haruslah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sekarang mari lihat, Yeremia pasal 29 ayat 7. Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, baca ayat ini nggak enaknya itu ada pada satu kata tuh Pak Ibu, pada kalimat ini, kemana kamu aku buang. Kata buang tuh nggak enak banget Pak Ibu. Mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu arti dari kata buang di situ. Dalam bahasa Ibrani, kata buang itu menggunakan kata gala. Gala itu artinya adalah begini, kemana kamu aku pindahkan, atau kemana kamu aku tempatkan. Jadi Alkitab lagi bilang bahwa saudara dan saya harus mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana saudara dan saya dipindahkan oleh Tuhan, atau tempat di mana saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan dalam sebuah kota. Nah, mari saya jelaskan. Tadi saya sudah bilang kepada saudara landasannya. Kita diperlengkapi di dalam supaya kita keluar. Dua hal, Injil harus dimasyurkan, persoalan-persoalan yang ada itu harus terselesaikan oleh eklesia. Sekarang ini yang Alkitab bilang, di tempat di mana kita Tuhan tempatkan, yaitu di kota, Alkitab bilang, saudara dan saya harus mengusahakan kesejahteraan dari kota tersebut. Nah, kata sejahtera di situ, Alkitab menggunakan kata shalom. Nah, kata shalom di situ Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani artinya bukan sekedar damai sejahtera yang bekerja di dalam kita. Tapi kata shalom di situ juga punya arti yang kedua adalah begini, antara saudara dan saya, di antara kita tidak ada masalah. Karena kalau toh ada masalah, kita telah berhasil sebagai gereja untuk menyelesaikannya dalam hubungan-hubungan individu, interaksi pribadi. Nah, itu arti dari kata shalom. Tapi arti kata shalom yang berikutnya adalah begini, usahakan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Usahakan kesejahteraan dalam bidang politik dan kekuasaan. Berikutnya, usahakan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Usahakan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Jadi coba saudara pertimbangkan ini dengan baik. Dari sejak awal, Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk, saya ulang, cuman berkumpul di dalam saja. Sebab tujuan kita haruslah kita keluar, berinteraksi dengan dunia luar, bergaul dengan siapapun yang ada di luar sana. Entah orang-orang yang kita bisa temui di dalam usahanya kita, entah orang-orang yang kita bisa temui di dalam tempat kita bekerja, di sekolah kita, di kampus kita, dalam lingkup hubungan sosial yang kita terlibat di dalamnya. Nah, Alkitab bilang begini, sebagai orang-orang yang keluar dengan kekuatan berita Injil dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya rasa kita perlu menyoroti kata usahakanlah.
Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kata usahakanlah itu artinya daras, menggunakan kata daras. Daras itu artinya adalah begini, cari tahu ada masalah apa dalam kota. Daras. 2, pertanyakan apa yang kira-kira saudara dan saya bisa berkontribusi terhadap masalah yang saudara dan saya sudah tahu tuh, masalah kota tentu saja. Lalu yang ketiga, kata usahakanlah atau daras artinya adalah begini. Setelah kita cari tahu, setelah kita pertanyakan kira-kira kontribusi macam apa yang kita bisa berikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada, kata daras atau usahakanlah artinya adalah begini, maka kerjakanlah. Jadi begini Pak Ibu, jangan cuma cari tahu masalah dalam kota lalu mempertanyakan kira-kira kontribusi macam apa yang kita bisa berikan, lalu berhenti di situ. Sebab kata daras artinya adalah begini, kerjakan. Ketika saudara dan saya sudah tahu bahwa kira-kira solusinya akan menjadi seperti ini untuk masalah dalam sebuah kota, maka putuskanlah untuk menjadi orang-orang yang terlibat dan mengerjakan apapun solusinya yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan begini, kesejahteraan kota. Saya ulang, dalam bidang kesehatan. Saya ulang lagi, dalam bidang politik dan kekuasaan, lalu dalam bidang ekonomi, lalu dalam bidang pendidikan. Setahu saya Pak Ibu, Tuhan di dalam seluruh kekayaan hikmat-Nya telah memberikan kepada saudara dan saya hikmat dalam semua lini kehidupan. Tuhan telah memperkaya kita dengan kebenarannya. Tuhan juga sudah proses kita dalam perjalanan kehidupan dan memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting untuk kita pegang sebagai bagian dari pembelajaran kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, saya percaya bahwa di dalam gereja, kumpulan orang percaya, ada banyak orang cerdas yang ternyata hari ini Tuhan telah tempatkan dalam bidang kesehatan Pak Ibu, dalam bidang yang berkaitan dengan urusan sosial, dalam bidang yang berkaitan dengan politik, kekuasaan, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah sekarang ini yang saudara dan saya perlu mengambil bagian sebagai gereja dalam hubungannya dengan kota atau dalam hubungannya dengan bangsa. Semua didikan atau hikmat yang telah Tuhan tempatkan di dalam kita, semua pengalaman-pengalaman bahkan keahlian yang telah Tuhan bangun di dalam saudara dan saya pada bidang-bidang yang tadi saudara dan saya sudah sebutkan kepada saudara. Harusnya kita masuk di situ Bapak Ibu, kita cari tahu ada masalah apa dalam kaitannya dengan pendidikan dalam kota, kehidupan sosial dalam kota, ekonomi dalam kota, politik dan kekuasaan dalam kota, lalu berikutnya kesehatan dalam kota. Cari tahu duduk persoalannya, cari tahu kontribusi macam apa yang saudara dan saya bisa berikan, lalu mulailah kerjakan. Upaya mensejahterakan kota, tempat di mana Tuhan telah taruh kita di dalamnya, Bapak Ibu. Sebab begini, inilah kenapa kita disebut gereja. Saudara dan saya tidak bisa hanya berpangku tangan saja ketika pada akhirnya kita tahu bahwa kota tempat di mana kita tinggal punya masalah dalam bidang ekonomi. Kota di mana kita tinggal punya masalah dalam realitas sosial, punya masalah dalam kesehatan, punya masalah dalam politik dan kekuasaan, punya masalah dalam ekonomi, punya masalah dalam pendidikan. Orang-orang cerdas dalam gereja, dalam kumpulan orang percaya, harusnya memutuskan untuk begini Bapak Ibu, duduklah bersama-sama, buat persidangan, bikin rapat, diskusikan masalah kota kita di bidang kesehatan tuh ini nih. Nah oke, kira-kira kita sebagai gereja, kumpulan orang percaya, kontribusi macam apa yang kita bisa kerjakan? Lalu putuskan untuk melakukannya Bapak Ibu. Dalam bidang pendidikan misalnya, dalam bidang ekonomi misalnya, mari bersidang. Sebab gereja dipanggil untuk bersidang, gereja dipanggil untuk rapat, bukan sekedar rapat untuk membesarkan gedung gereja, bukan sekedar rapat untuk memperbaiki atau mengupgrade alat-alat musik yang ada di dalam gereja, bukan sekedar rapat untuk
memutuskan kira-kira siapa ada dalam posisi kepemimpinan yang bagaimana di dalam gereja atau kejemaatan, tetapi saudara dan saya harus mulai naik kepada level berikutnya, yaitu begini Bapak Ibu, bersidang, rapat yang terfokus kepada upaya begini, kota ini nggak sejahtera di bidang ekonomi. Kontribusi macam apa yang kita bisa kerjakan? Kota ini nggak sejahtera di bidang pendidikan. Kontribusi macam apa yang kita bisa berikan supaya pada akhirnya kota ini mengalami shalom, mengalami sejahtera. Apa yang merupakan masalah dalam kota bisa diselesaikan oleh gereja. Saya meyakini Bapak Ibu, ketika gereja memberikan kontribusi dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan dalam kota, lalu naik kepada skop yang jauh lebih luas, yaitu menyelesaikan persoalan dalam bangsa, maka hubungan antara kota, pemerintahan kota, dan juga gereja akan menjadi semakin baik. Hubungan antara bangsa, antara negeri kita, dengan pemerintahan dalam bangsa ini, dalam kaitannya juga dengan gereja, akan menjadi semakin baik. Bapak Ibu, saudara dan saya telah diberkati begitu rupa oleh Tuhan dengan seluruh kekayaan yang Tuhan bisa tempatkan di dalam kehidupannya kita, termasuk juga hikmat Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kepentingannya adalah supaya begini Pak Ibu, bukan cuman kita yang berhasil, bukan cuma kita yang kenyang, bukan cuman kita yang kaya, bukan cuman kita yang berbahagia. Saudara dan saya harus ingat betul, kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah supaya Tuhan bisa utus kita keluar, lalu saudara dan saya menjadi jawaban bagi kota tempat di mana Tuhan meletakkan kita, supaya pada akhirnya masyarakat dalam kota tempat di mana kita tinggal bisa melihat bahwa ya, gereja memang ternyata adalah individu-individu penting yang harus dihargai, yang harus dihormati, karena gereja sebagai individu-individu yang telah diurapi dan diberkati oleh Tuhan telah memberikan kontribusi nyata kepada kota dan juga meluas sampai kepada skop bangsa tempat di mana kita tinggal. Amin, Bapak Ibu. Coba orang-orang pintar dalam jemaat, mari berkumpul bersama, bersidanglah bersama. Kira-kira dengan keahlian yang saudara punya pada bidang-bidang yang tadi saya sudah sebutkan buat saudara, berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 7 yang tadi kita baca, mari bersidanglah, mari rapatlah, mulai pikirkan kota ini harus dibangun dengan cara apa. Lalu kemudian kerjakan seperti yang Tuhan memberikan tuntunan kepada saudara. Biarlah semua mata melihat bahwa ternyata gereja tidak hadir sebagai a silent citizen, sebagai warga yang diam saja, tetapi gereja hadir sebagai warga yang berbicara, dan waktu gereja berbicara, kontribusi yang gereja nyatakan, yang gereja kerjakan, itu menjadi sangat nyata, menjamah kehidupan orang-orang di luar sana, sehingga biarlah, ini yang Alkitab bilang, hiduplah dalam berbuat baik, supaya waktu orang-orang di luar sana melihat perbuatan baik yang saudara dan saya kerjakan sebagai gereja, pada akhirnya mereka akan mempermuliakan Tuhan. Kata mempermuliakan Tuhan di situ mengacu kepada salah satu pengertian, yaitu begini, mereka akan menghormati Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Mari. Jangan silent, jangan diam, jangan lipat tangan, jangan menjadi orang-orang yang cuman sekedar tukang kritik tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam bangsa atau kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam kota saja. Saudara dan saya harus rapat lalu berpikir apa yang kita bisa kerjakan supaya pada akhirnya kota kita terbangun hidup dalam sejahtera, bangsa kita terbangun hidup dalam sejahtera. Amin. Coba ayat berikutnya untuk kita. Saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5. Mari saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 16. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tadi saya sudah bilang, semua orang harus lihat perbuatan baik kita, supaya pada akhirnya mereka menghormati Bapaknya kita di sorga, karena mereka menemukan bahwa anak-anaknya Bapa mengerjakan tindakan-tindakan terhormat, berkontribusi untuk membangun kota dan bangsa tempat di mana Tuhan meletakkan kita. Tapi ingat Pak Ibu, di ayat 13 dan di ayat 14, Alkitab bilang begini, your identity. Identitas saudara dan saya adalah garam. Identitas saudara dan saya adalah terang. Semua kita tahu, garam itu memberikan pengaruh pada rasa. Garam itu memberikan pengaruh supaya makanan bisa diawetkan, tidak cepat busuk. Terang juga memberikan pengaruh. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang bahwa your identity, identitas saudara dan saya adalah kita ini pengaruh. Kita bukan sekedar memberi pengaruh, Bapak Ibu. Kita adalah pengaruh. Sebab hari itu Yesus bilang, kamu adalah garam. Artinya Yesus lagi bilang, kamu adalah pengaruh. Kamu adalah terang. Artinya, kamu adalah pengaruh. Kita adalah pengaruh. Identitas kita adalah kita ini orang-orang berpengaruh. Makanya kenapa sebagai orang-orang yang adalah pengaruh, saudara dan saya harus berani berkumpul bersama, bersidang bersama, rapat bersama. Cari tahu, kita bisa memberikan solusi apa terhadap masalah kota, terhadap masalah bangsa, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang dalam bangsa ini, banyak orang dalam kota ini, karena mereka melihat bahwa gereja hadir untuk memberikan solusi. Amin. Saya berharap kita semua setelah ini Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berpikir lebih luas lagi, lalu mencari tahu apa yang saya bisa kerjakan sebagai individu, sebagai komunitas orang percaya, supaya pada akhirnya nama Tuhan dihormati oleh banyak orang. Amin. Saya selesai Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, sehingga pada akhirnya kami terkenal bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Kami berdoa biarlah kami menjadi gereja yang sangat efektif bekerja dan memberikan kontribusi hebat untuk membangun kota tempat di mana kami tinggal, bahkan meluas sampai kepada membangun bangsa tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa biarlah terang di dalam kami bersinar, sehingga kegelapan itu bisa melihat terang. Kami berdoa biarlah bangsa ini, kota ini bisa melihat ada harapan, karena ada gereja yang bekerja dengan sangat nyata dalam tindakan-tindakan nyata membangun kota dan membangun bangsa. Berkati kami supaya kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kota kami dan memberkati bangsa kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sama-sama saya mengundang setiap kita untuk berdoa, dan nanti saya akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia dan berkat yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan biar setiap berkat keuangan yang masih Tuhan percayakan buat kami boleh persembahkan bagi Engkau, dan setiap persembahan keuangan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melihat hati kami yang memberi dengan penuh sukacita. Dan hari ini juga Tuhan kami mau menaikkan Tuhan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat gereja kami tahu gereja kami Tuhan kasihi. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada atas setiap kami, dan kami berdoa khususnya untuk jemaat GBI Shalom Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk terus menjalani hari-hari kami. Sekalipun hari-hari kami tidak mudah Tuhan. Sekalipun hari-hari kami Tuhan berbeda dari biasanya, tapi kami minta Tuhan, hati Tuhan, kami minta hati yang mengucap syukur terus ada dalam setiap kami. Dan kami juga berdoa memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan.
Kesehatan Tuhan limpahkan, hikmat marifat Tuhan limpahkan untuk mengembalakan kami Tuhan domba-domba-Mu. Engkau yang memberikan mereka sejahtera, Engkau yang memberikan mereka damai, Engkau yang memberikan mereka sukacita Tuhan penuh Bapa. Dan setiap hal yang sedang kami doa-doakan hari ini juga Tuhan untuk gereja kami juga berdoa Tuhan, kami tahu Allah kami bekerja tepat pada waktunya dan Tuhan kami tidak pernah terlambat. Kami alaskan siap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Tentu kita lebih antusias, lebih semangat lagi untuk jadi pelaku firman dan menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Mari kita mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang Kau berkati. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, semakin diurapi dan semakin diberkati, dipakai jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati tubuh jiwa roh dengan berkat yang melimpah. Sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri dan memohon berkat Tuhan, kami berdoa dengan iman dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan ilahi, kami terima organ-organ tubuh yang sehat, kami terima mujizat Tuhan, segala penyakit dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk rumah tangga, pernikahan, jemaat GBI Shalom dan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Semakin hari rumah tangga pernikahannya semakin dipulihkan, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha, toko, warung, kantor, bisnis apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan diberkati. Tidak ada kebangkrutan. Berkati Tuhan, keuntungan demi keuntungan Tuhan kirimkan supaya umat-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan minta berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat tubuh, jiwa dan roh kita sempurna melimpah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibadah kita dan kita menaikkan pujian ini, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Yang di rumah angkat jempolnya ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan.
Tuhan menginginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu